Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rinta Nabila dari kelas 11 IPA. Hari ini saya akan menjawab tugas 5. Selamat menyaksikan. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu ada soal pada stadion olahraga terdapat lintasan lari berbentuk angka 8. Terdiri atas 5 lajur, yaitu dalam satu putaran atlet mulai dari garis A. Berarti dia mulai dari sini dan melintasi garis B, C, D, E, F, G, H dan garis finish. Jadi balik lagi ke A nih. Jadi start dari A balik lagi ke A. Terus di sini ada tiap jalur terdiri dari 2 lingkaran sehingga membentuk angka 8. Ini ya. Ini jalur ini lajur 1, ini lajur 2 dengan radius R1 dan R2. Nah, jadi lingkaran dengan radius R1 berpusat di P1 ini. Ini radius R1. Ini pusatnya radius R1. Lalu sebaliknya, yang ini lingkaran dengan radius R2 ini berpusat di P2 ini. Oke. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu dalam suatu perlombaan lari, seorang atlet pelari telah berlari dan garis start dengan rata-rata kecepatan ia berlari yaitu 8 meter per second. Jika pelari tersebut berada di lajur 1, maka waktu tempuh pelari ketika dia melewati garis F adalah titik-titik detik. Oke, berarti pelari ada di sini nih, pelarinya ada di sini karena dia mulai di lajur 1. Jadi ke sini sampai ke F. Nah, bisa kita lihat bahwa dari yang lingkaran radius R1, yang ini A, B, C, D itu full satu lingkaran. Sedangkan dari yang E ke F-nya itu hanya 1/4. Ya. Berarti di sini diketahuinya lingkaran yang satu lingkaran itu dari A, B, D, C sampai E itu full satu lingkaran. Nah, sedangkan dari E ke F itu 1/4. Jadi 1/4 lingkaran. Nah, lalu yang diketahuinya lagi yaitu kecepatannya itu 8 meter per second. Nah, di sini kita bisa tulis lingkaran satu radius R2 yaitu yang ini 120 pi meter. Lalu lingkaran 1 dengan radius 1 itu yang ini 80 pi, jadi 80 per meter pi. Nah, yang ditanya itu kan T atau waktu saat di garis F, saat lari udah nyampe di garis F itu berapa detik. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini kan bentuknya lingkaran. Kalau bentuknya lingkaran, kita bisa pakai rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Jadi kita 2 kali hitung. Pertama kita hitung yang full satu lingkaran dulu. Berarti yang ini dulu. Ini yang full satu lingkaran. Ini yang 1/4 lingkaran. Berarti kalau yang satu full lingkaran itu R-nya diganti sama yang ini radius R1-nya 80 per pi. Berarti 2 dikali pi dikali 80 per pi sama dengan 160 meter. Jadi ini bisa langsung dicoret aja. Berarti 2 kali 80 hasilnya 160 meter. Nah, yang 1/4 lingkaran juga kita hitung. Berarti 1/4 lingkaran dikali 2 dikali pi dikali 120 per pi. Jadi R-nya diganti sama yang ini. Nah, tinggal kita coret aja pi-nya. Berarti tinggal 2 kali 120. Itu kan hasilnya 240. Nah, 240 ini bisa dibagi sama 4, hasilnya 60 meter. Jadi total jarak pelarinya itu dari A sampai F itu tinggal ditambah aja. Yang tadi 160 ditambah 60, hasilnya 220 meter. Jadi ini adalah total jarak pelari dari A sampai F. Lalu untuk waktunya kita bisa pakai rumus T sama dengan S per V, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, tadi kan jaraknya, total jaraknya udah tahu nih 220, berarti tinggal dimasukin aja 220
dibagi 8, hasilnya 8 itu dari yang ini ya, dari kecepatannya yang udah diketahui, hasilnya 27,5 detik. Nah, ini jawabannya. Opsi yang benar adalah yang D. Oke, soal selanjutnya, dalam suatu lomba lari berjarak 1.600 meter, ketika pemenang melintasi garis akhir atau finish, pelari pada lajur 3 dan lajur 5 baru saja melintasi garis E. Nah, perbandingan kecepatan rata-rata pelari lajur 3 dan lajur 5 berlari adalah, nah berarti gini, udah ada yang menang nih, berarti dia udah nyampe di sini. Nah, tapi pelari di sini nih di lajur 3 sama lajur 5 itu baru aja ngelintasin. Berarti dia belum sampai finish kan? Belum sampai finish. Nah, jadi seperti yang diketahui itu panjang lintasannya itu kan 1.600 meter. Nah, di sini lajur 3 keliling pertama itu 100 dibagi atau per pi, lajur 3 keliling kedua itu 100 per pi. Jadi yang ini lajur 3 radius 1 atau keliling 1 itu 100 per pi. Nah, lajur 3 radius kedua atau keliling keduanya juga 100 per pi. Jadi sesuai ya. Nah, ini tinggal ditambah aja. Jadi delta lajur 3 sama dengan 200 per pi. Nah, untuk lajur kelima yaitu lajur kelima keliling 1 120 per pi, lajur kelima keliling kedua atau radius kedua itu 80 per pi. Jadi tinggal ditambah aja. Jadi delta lajur kelima adalah 200 per pi. Ini sesuai ya. Yang di sini lajur kelima 120 per pi, lajur 5 keliling kedua itu 80 per pi. Nah, tinggal kita hitung keseluruhan di radius 1 sama radius 2 pakai rumus 2 kali pi kali r. Kenapa? Karena kan ini keliling. Nah, berarti R1 sama dengan 2 dikali pi dikali R, R-nya diganti jadi 100 per pi sama dengan 200 meter. Kenapa 100 per pi? Karena sesuai sama di sini ya, informasinya lajur ketiga radius 1 atau R1-nya itu 100 per pi. Nah, ini karena sama-sama pi tinggal dicoret aja. Jadinya 200 meter. Nah, untuk radius yang kedua pun sama, kita menggunakan informasi yang di tabel tadi, yaitu R2 sama dengan 2 dikali pi dikali R, R-nya diganti sesuai sama informasi yang di tabel, yaitu 100 per pi, tinggal dicoret pi-nya karena sama-sama pi. Jadi hasilnya itu 2 dikali 100, 200 meter. Nah, jadi total satu putaran penuh itu 400 meter. Tinggal ditambah aja keliling 1 tambah keliling 2 atau R1 tambah R2. Nah, untuk yang di lajur 5 pun sama, tinggal dihitung aja R1-nya pada lajur kelima itu dia 120 per pi. Berarti 2 dikali pi dikali R, R-nya diganti 120 per pi. Ini tinggal dicoret aja, coret. Itu hasilnya jadi 2 kali 120 yaitu 240 meter. Nah, untuk radius kedua kita juga menggunakan informasi di tabel, yaitu sama dengan 2 dikali pi dikali 80 per pi, yaitu sama dengan 160. Ini tinggal dicoret aja, coret. Nah, jadi total satu putaran penuh di lajur 5 itu juga 400 meter. Nah, karena diketahui jadi satu putaran penuh, nih satu putaran penuh dari A dari A ke sini sampai sini lagi tuh totalnya 400 meter. Nah, kan tadi diinformasikan lombanya itu panjang lintasannya 1.600 meter. Berarti tinggal dibagi aja 1.600 meter dibagi 400, hasilnya itu 4. Jadi 1.600 meter itu 4 putaran. Nah, kita hitung jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh itu jarak pelari di lajur 3 dulu. Nah, di lajur 3 sama 5 itu kan sama-sama belum mencapai finish kan. Jadi saat ada yang udah menang tapi dia masih baru aja ngelintasin di garis E gitu kan. Berarti kan dia masih kurang kira-kira satu putaran lagi ya. Berarti itu langsung aja dihitung 3 dikali 400. Kenapa 400? Karena itu total jarak full satu putaran penuh lari. Berarti 3 dikali 400 ditambah, ini kita hitung lagi kelilingnya. Jadi ditambah 2 kali pi, R-nya diganti sesuai di informasi, yaitu 100 per pi.
ini menggunakan R1. Berarti sama dengan 1400. Nah, sedangkan jarak pelari di lajur 5 yaitu 3 dikali 400 ditambah 2 kali pi, R-nya diganti di R1 juga sesuai di informasi, yaitu 120 per pi sama dengan 1440. Ini bisa dicoret aja ya karena sama. Oke, nah yang ditanya itu kan perbandingan kecepatan lajur 3 dan 5. Nah, karena waktunya sama, maka perbandingan kecepatan akan sama persis dengan perbandingan jarak. Berarti kayak gini. V3 atau kecepatan 3 dan kecepatan 5 itu sama aja kayak jarak 3 sama jarak 5. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Tadi yang udah kita dapetin untuk yang lajur 3-nya itu jaraknya 1400 per 1440. Nah, ini nolnya bisa kita coret aja. Coret. Nah, sisanya 140 per 144. Nah, ini bisa kita perkecil dengan dibagi 2. Nah, hasilnya itu 140 dibagi 2, 70. Sedangkan 144 dibagi 2 itu 72. Atau 70 banding 72. Jadi opsi yang benar adalah yang A. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir atau nomor 3. Diketahui Arya dan Dipa jogging bersama mulai dari garis start. Arya memilih lajur 1 dan Dipa berada di lajur 3. Arya dan Dipa melintasi garis E pertama kali bersamaan. Arya dan Dipa melintasi garis A bersama-sama ketika Arya menyelesaikan titik-titik putaran. Berarti yang ditanya si Arya sama Dipa itu bakalan ketemu setelah Arya tuh menyelesaikan berapa kali putaran gitu. Jadi mereka startnya di sini nih. Si Arya di sini. Ini Arya di sini. Dan Dipa di sini 3. Oke. Nah, kita bisa pakai perbandingan kayak gini. Arya banding Dipa, Arya di lajur 1 dan Dipa di lajur 3. Nah, kita tinggal lihat aja di R1-nya. Di R1-nya tuh yang ini. Si lajur 1 itu kan pakainya informasinya yang ini ya berarti. Yang ini. Sedangkan si Dipa lajur 3 radio 1 pakainya yang ini. Ya kan? Nah, berarti tinggal kita bandingin aja. 80 per pi banding 100 per pi. Nah, ini pi-nya karena sama kita bisa coret aja. Nah, ini bisa kita perkecil lagi dibagi 2, yaitu hasilnya 40 banding 50 bisa diperkecil lagi jadi diperkecil lagi dibagi 2, yaitu hasilnya 20 banding 25. Nah, 25 ini kan punya si Dipa. Nah, yang ditanya itu kan punya si Arya. Jadi pas mereka ketemu nih, Arya udah menyelesaikan berapa kali putaran sih? Nah, jawabannya itu yang 20. Berarti opsi yang benar itu yang C. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.